Halo adik-adik di rumah, apa kabar kalian semua? Kak Puput berharap kalian baik-baik saja, kalian sehat dan bahagia selalu. Adik-adik, sudah lama ya kita tidak bersekolah minggu bersama. Tapi kita bersyukur kalau pada hari ini kita bisa dipertemukan Tuhan untuk kita mempersiapkan hati kita untuk kita memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, kita mau siapkan hati kita yuk untuk kita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita siapkan hati untuk berdoa. Kita lipat tangan kita pejamkan mata kita mau berdoa kepada Tuhan. Adik-adik ikuti ya dari rumah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami Tuhan pertemukan melalui sekolah minggu online ini. Tuhan Yesus, pimpin kami untuk kami bisa memuji nama Tuhan, bisa mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan buat kami. Terus lindungi dan jagai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau memuji nama Tuhan bersama. Tapi kali ini kita akan bergabung dengan Kak Tias yang akan memimpin kita untuk memuji nama Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita bergabung dengan Kak Tias. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabar kalian yang di rumah? Ya, Mbak Tias selalu mendengar kabar yang luar biasa dari anak-anak Tuhan. Nah, hari ini Mbak Tias akan mengajak kalian untuk tetap selalu beribadah bersekolah minggu walau kita tidak bertemu di gereja. Nah, hari ini Mbak Tias akan mengajak kalian mengangkat satu pujian yang berkata KASIH. Apa itu adik-adik? Ya, kasih. Oke, ada gerakannya. Nanti diturukan ya. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita akan angkat satu pujian berkata KASIH. Musik.
agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang sabar, yang tidak mudah marah, dan saling mengasihi sesama teman-teman, sesama manusia. Karena kita harus selalu hidup rukun bersama. Kita angkat satu pujian yang berkata, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Musik. Shalom anak-anak, sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti, supaya kami juga bisa konsentrasi dan kami berani melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya anak-anak, hari ini kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Sekali lagi, Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Yang tidak mempunyai Alkitab buku ini bisa memakai Alkitab yang ada di HP. Sudah siap? Saya akan bacakan untuk kita semua. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya,
aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya, itu firman Tuhan dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Ya anak-anak, baik tadi saya kenalkan seorang namanya Tino. Lihat, Tino ini sedang marah. Dia mau menghajar, mau memukul, mau membalas orang-orang yang sudah mengejeknya. Dia bertemu dengan Tina. Halo Tino, kenapa kamu sedang marah? Aku jengkel, aku sedang marah dengan teman-temanku. Mereka mengejekku. Katanya rambutku jelek, katanya hidungku jelek, katanya kulitku hitam, katanya banyak lagi. Aku ingin membalas, aku sedang membuat rencana untuk membalas. Lalu Tina mengatakan, Tino, tidak baik kalau kamu membalas perbuatan mereka. Tuhan Yesus tidak mengajar kita untuk membalas. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengampuni. Kamu sok tahu. Kan memang seharusnya mereka mendapat balasan yang setimpal. Tidak juga, Tino. Nih, aku punya cerita. Kamu pasti pernah mendengarnya. Cerita tentang apa? Cerita tentang Tuhan Yesus yang disalib. Aku tahu itu. Nah, tapi kalau kamu tahu, kenapa kamu masih mau membalas teman-temanmu? Coba cerita yang mana? Nah, saat itu Tuhan Yesus disalib di atas Bukit Golgota. Orang-orang mengejek dia. Kalau kamu benar Mesias, selamatkanlah dirimu. Turunlah dari salib. Ada juga yang mengatakan, jika memang benar engkau anak Allah, turunlah dari salib itu, selamatkanlah dirimu. Tuhan Yesus diejek, padahal rasanya sakit, kepalanya kena mahkota berduri, tangan kanan, tangan kiri, kaki terkena paku. Aduh, sakit sekali. Sudah begitu diejek, dihina. Tapi tahukah kalian apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia justru mendoakan mereka dan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah, luar biasa bukan? Iya, Tuhan Yesus juga disalib dengan dua orang yang berbuat jahat. Mereka perampok yang suka melukai dan menyakiti korban-korbannya. Salah satu di antara mereka mengatakan, "Hai, kalau engkau benar Mesias, selamatkanlah dirimu dan kami." Lalu yang seorang berkata, "Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku." Adik-adik, anak-anak, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus berkata kepada seorang penjahat itu, demikian, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Lihat adik-adik, anak-anak, Tuhan Yesus walaupun dia sakit di atas kayu salib, mengalami penderitaan, mengalami kesakitan, bahkan dihina, diejek, dan tidak dipercaya oleh penjahat yang di sampingnya, tetapi Tuhan Yesus mengampuni mereka. Adik-adik, anak-anak, maukah kalian juga mengampuni?
Kalau kalian mungkin, kalau kalian mungkin diejek, dihina, dijelek-jelekan, atau juga kalian tidak dikehendaki, tidak diinginkan sebagai seorang teman, atau juga bahkan kalian mungkin diancam, bahkan mau dilukai, kalian menjadi takut, kalian lari. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Merencanakan pembalasan seperti Tino tadi, atau merencanakan pengampunan, memaafkan, mendoakan mereka supaya mereka tidak melakukan hal itu lagi? Ayo anak-anak, hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kita, walaupun dia dilukai, walaupun dia disakiti, tetapi Tuhan Yesus mau mengampuni. Karena itu, mari kita juga belajar memaafkan, sama seperti Tuhan Yesus yang mengampuni. Nah, itulah Tino dan Tina. Kembali kepada Tino dan Tina. Tina berkata, tuh Tino, Tuhan Yesus saja di atas kayu salib mau mengampuni. Padahal engkau belum seperti Tuhan Yesus, bukan? Ayo belajar memaafkan teman-temanmu yang sudah mengejek kamu dan menyakiti hatimu. Mau Tino? Ya, aku akan berusaha. Sip kalau begitu. Mari kita mendoakan mereka. Ya anak-anak, demikian cerita hari ini. Apakah kalian bisa memaafkan? Tuhan Yesus yang akan menolong. Tuhan Yesus yang akan memampukan anak-anak kita semua untuk bisa memaafkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau memberikan teladan kepada kami untuk bisa mengampuni, memaafkan sesama kami, teman-teman kami, saudara kami, orang tua kami, supaya kami pun juga seperti Tuhan Yesus, penuh dengan kasih dan mudah memaafkan. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, kalian masih bersemangat bukan? Masih bersuka cita tentunya. Nah, ini dia saat yang ditunggu-tunggu oleh kalian semua. Kalau tadi kalian sudah belajar tentang memaafkan, sekarang kita mau belajar untuk membuat sesuatu agar kita terus ingat ketika kalian di rumah, kita terus mengingat untuk saling memaafkan. Kita mau membuat apa ya hari ini? Coba yuk, kita akan bergabung dengan Bu Adi dan kita mau siapkan semua bahan-bahannya untuk membuat sesuatu. Kita bergabung dengan Bu Adi. Halo, selamat pagi adik-adik. Lama ya kita nggak ketemu. Pasti adik-adik kangen. Bu Adi juga kangen loh. Lama kita nggak sekolah minggu ya. Nah, tadi adik-adik belajar tentang apa? Belajar memaafkan seperti Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau buat aktivitas supaya adik-adik nggak lupa tadi pelajarannya tentang apa firman-Nya ya. Nah, kita mau menerangkan dulu bahan-bahannya. Yang diperlukan adalah kertas lipat atau kertas yang lain adik-adik boleh. Yang di rumah ada, kan nggak boleh keluar rumah loh. Nah, yang di rumah saja yang ada. Kertas lipat, kemudian kertas warna yang agak tebal, sama kardus bekas.
membuat hati gambar seperti ini ya. Membuat ini terus kita potong seperti ini. Kita buat beberapa boleh. Nah, kita ambil satu terus kita gambar seakan-akan hatinya itu retak. Terus retakannya kita gunting, tapi jangan sampai putus ya. Kita gunting jangan sampai putus. Nah, nanti jadinya kira-kira seperti ini. Nah, ini jangan sampai putus. Nah, kalau sudah semua hatinya sudah selesai. Nah, kita juga menyiapkan tulisan sebagai komitmen kita. Tulisannya apa? Aku bisa memaafkan. Nah, Bu Adi lupa. Kita harus menyiapkan foto kalian satu. Ini Bu Adi sudah menyiapkan fotonya Bu Adi. Nah, kita tempel, boleh pakai solasi, boleh pakai lem. Nah, ini Bu Adi sudah menyiapkan pakai solasi double tape supaya lebih cepat ya. Nah, fotonya kita tempel di tengah agak atas ya, seperti ini. Kemudian tulisan aku bisa memaafkan ini kita tempel juga di bawah fotonya seperti ini. Kemudian kita ambil hati kita yang tadi kita pura-pura retak tadi, kita tempel di bawah tulisannya. Jadinya seperti ini. Nah, ini pura-puranya hati yang retak itu hati yang butuh dimaafkan. Nah, adik-adik seneng nggak kalau dimaafkan? Pasti seneng ya. Nah, kita juga harus belajar untuk memaafkan. Jangan kita cuma seneng dimaafkan saja, kita juga harus belajar memaafkan. Nah, caranya bagaimana ya supaya hati ini pura-puranya dimaafkan? Nah, seperti simbol dimaafkan, kita siapkan kertas kecil seperti ini, atau kalau adik-adik punya boleh pakai plester yang biasa untuk kalian kalau luka itu. Nah, itu bisa saja. Nih Bu Adi pakai yang kertas lipat warna lain supaya kelihatan bedanya ya. Terus kita tempel. Jadinya seperti ini. Nah, ini sudah aku fotonya aku Bu Adi bisa memaafkan. Hati yang retak kita maafkan, nanti kita maafkan simbolnya dijambel. Nah, ini sudah selesai, tetapi kita ada ruang-ruang kosong ini boleh dihias sama adik-adik, terserah. Mau hias gambar hati-hati sisa dari kertas warna tadi boleh. Misalnya seperti ini. Boleh dihias sembarang ya, hiasannya terserah adik-adik, kreativitas adik-adik sendiri. Ini Bu Adi misalnya tak kasih gambar hati. Terus boleh dikasih gambar hati yang kecil-kecil, taruh di bawahnya. Warna lain juga boleh, warna sama boleh, sembarang. Kreatif adik-adik sendiri-sendiri ya. Nanti kalau sudah jadi semuanya, ini bisa digantungkan di pintu atau di meja belajar adik-adik supaya adik-adik tahu. Ingat bahwa kita anak-anak Tuhan Yesus harus bisa memaafkan, karena Tuhan Yesus juga memberi contoh memaafkan seperti ceritanya tadi. Penjahat ya disalib bersama Tuhan Yesus, minta ampun. Tuhan Yesus bilang memaafkan, hari ini kamu bersama aku di surga, kamu di surga. Nah, kalau sudah jadi seperti ini sudah jadi adik-adik. Nah, bagaimana cara menggantungnya? Kita pakai pita, atau kalau di rumah tidak ada pita, kita pakai sembarang boleh, tali yang ada di rumah boleh, atau benang boleh. Kalau tidak ada pita, benang boleh. Nempelnya boleh pakai lem, boleh pakai solasi. Ini kayak ini solasi ini boleh dipakai, ini lebih cepat. Nah, ini lebih cepat nih. Adik-adik yang masih balita, yang belum berani memegang gunting boleh minta bantuan
punya papa mama. Nah, ini sudah jadi. Aku bisa memaafkan. Nah, kalau sudah jadi, adik-adik, Bu Adi minta difoto sama adik-adik ya. Difoto terus nanti dikirim ke WhatsApp-nya grup sekolah minggu. Supaya apa? Supaya bisa mengobati rasa kangen teman-teman yang lain. Adik-adik juga nanti akan melihat foto-foto teman-teman yang lain. Begitu ya. Selamat mencoba. Dah. Nah, bagaimana adik-adik? Seru bukan sekolah minggu kita hari ini? Meskipun kita tidak bisa bertemu langsung, tetapi kita bersyukur kita tetap masih bisa bersekolah minggu, beribadah, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana? Kalian siap bukan untuk memaafkan? Tentunya sudah siap dong. Nah, adik-adik, aku mau mengingatkan di tengah kondisi bangsa kita saat ini, di mana kita harus tetap stay at home. Karena dengan stay at home, kalian sudah membantu pemerintah untuk menangani virus COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Kita juga harus tetap menjaga hidup sehat. Bagaimana caranya? Satu, dengan rajin mencuci tangan. Yang kedua, jangan lupa ketika pagi hari matahari bersinar terang, kita berjemur. Lalu, jangan berkerumun. Hindari pergi dari rumah dulu ya. Kita tetap stay at home. Dan jangan lupa untuk selalu bahagia, karena hati yang gembira adalah obat. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk kalian memfoto hasil aktivitas kalian dan kirimkan melalui WA grup Sekolah Minggu GKI Ambarawa. Jangan lupa ya. Nah, adik-adik, sekian dulu ya sekolah minggu kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan untuk kita bersama-sama beribadah kembali dengan periasa sekolah minggu yang menarik lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Tetap stay at home ya.